So, welcome, ladies and gentlemen. Before 2022 ends, I'm gonna present to you my 2022 recap, which is what happened to be like in 2022. Jadi, selama aku 2022 ini, I cry a lot, I feeling low, and something unexpected happened to me. Jadi yang pertama aku bakal jelasin kenapa aku nangis banyak ya di tahun ini. Jadi di tahun 2002 ini, tahun 2022 ya, aku nangis sebanyak 53 kali dan bisa dilihat di grafik kalau aku ini nangis paling banyak di bulan November. Kenapa? Oke. Jadi alasan terbanyak kenapa aku nangis itu sebab tugas. Nah, aku nangis itu di akhir-akhir semester kan. Kenapa? Karena itu tugas akhir gitu. Like I have a lot of assignment dan DL-nya itu deket-deket gitu. Sebenarnya nggak deket sih, cuman tuh karena terlalu banyak tugas. Kayak pernah nggak sih ngerasain tugas kamu banyak dan kamu nggak tahu mau ngerjain yang mana dulu, bahkan padahal dikasih tugasnya itu DL-nya juga sama-sama jauh, tapi kita nggak tahu tugas mana yang mau kita kerjain duluan. Nah, itu yang aku rasakan waktu itu. Kemudian alasan lain kenapa aku nangis itu karena I feel like ya yang low ini, yang feeling useless. Mungkin itu fase ya di saat kamu nggak ada waktu selain memikirkan tugas dan kamu merasa pas ngerjain tugas tuh kok aku nggak bisa ngerjain. Nah, that's why kamu merasa feel useless and then you crying. Terus alasan lain ada di sini, itu adalah karena lagu-lagunya Mbak Nadine Amizah, terkhusus lagunya yang bertaut sama menangis di jalan pulang. Jelas banget nih ya dari judul aja tentang menangis. So you forced to being crying in her song. Dan emang sedih sih lagunya. Dan mungkin karena aku menjiwai lagunya jadi kayak sampai ke bawah, sampai baper. And others, I'm gonna say mungkin karena aku lagi nangis di bulan-bulan awal tuh, aku feel like homesick. Terus aku nontonin film juga. If you know filmnya Studio Ghibli yang Grave of the Fireflies, jujur sampai sekarang aku nggak hafal sama judulnya karena yang aku tonton ya kan isi filmnya ya, jadi I'm searching it, but it's okay kalau mau nonton. Ini filmnya tentang dua anak yang ditinggal orang tuanya, yang satu bapaknya karena kalah perang, yang kedua itu ibunya karena kecelakaan di Jepang itu sendiri karena perang ya. Dan mereka berdua harus survive. Terus kayak adiknya ini kan masih unyu-unyu, masih kecil gitu. Dan dia akhirnya meninggal karena kekurangan makanan, krisis. And it's feel like sedih banget. And I feel like you have to watch it. Okay, next is feeling low. Nah, di sini aku menyediakan grafik tentang self-esteem yang aku buat. Jadi untuk grafik vertikalnya ini aku nulis worthiness. Terus yang grafik di bagian garis horizontalnya itu adalah competence. Di sini kalau misalnya garis ini menjorok ke kanan itu akan menjadi lebih positif, dan kalau misalnya garisnya menjorok ke kiri itu berarti cenderung negatif. Dan untuk bagian yang vertikal juga sama ya, yang bagian atas itu dia akan menjadi positif dan yang ke bawah itu negatif. Biasalah kayak grafik biasa garis ya. Dan di sini aku naruh diri aku di bagian worthiness-nya in between di 0. Tapi ya tetap I'm not feeling really depressed, tapi aku juga ngerasa aku terpuruk
terpuruknya bukan berarti kayak yang sampai termenung gimana ya, kayak ya mungkin overthinking kind of like that. Terus aku naruh juga di bagian kiri karena aku ngerasa kompetensiku kurang. Ya, dan aku harus terus belajar sih untuk hal-hal yang berhubungan sama hidup. And okay, so the reason why I feel like so esteem low itu yang pertama karena aku dikelilingin sama orang-orang yang pinter. Kayak ya iya sih, mungkin itu salah satu shock yang terjadi di hidupku selama aku ngampus, karena kayak masih peralihan ya, dari belum ketemu sama dosen terus kayak sekarang udah ketemu sama dosen. I met a new people, orang-orangnya pinter, terus habis itu aku juga ketemu sama teman-teman, dan teman-teman aku tuh kayak pinter anjir. Kayak aku pengen bisa apa ya, ngikutin gitu, cause I feel like I can compete with them. Jadi aku harus belajar untuk itu. Dan kemudian yang kedua itu karena feel not good enough, ya seperti halnya yang udah aku bilang di self esteemnya, mungkinan karena aku insecure. I feel like I'm not confident, dan sedikit karena basic sih, kayak I feel like I'm being insecure for my basic. Aku nggak tahu kalau ini akan terjadi sama orang-orang lain apa enggak, dan aku nggak tahu kalau ini tuh lebay atau enggak, but still I feel like I'm insecure for my basic. And the next one will be FOMO. Nah, FOMO di sini tuh lebih ke kayak malah aku tuh nggak ketinggalan sama hal-hal lain ya, cuman aku udah ngikutin kegiatan yang orang-orang produktif itu lakuin, tapi aku tidak bisa seproduktif mereka gitu. Aku malah kewuluhan, kebingungan gitu loh. Yang produktif ini bisa manage waktunya, sedangkan aku mungkin apa masih peralihan, atau mungkin aku harus lebih cari-cari waktu lagi, gimana caranya biar lebih bagus ngatur waktu-waktu ikut organisasi dan kampusnya dan segala macamnya. And the last one will be maybe karena persentasenya rendah ya, 5%, so no one's gonna be my lovers and no one's be my lover untuk tahun ini, karena still aku taruh presentasinya sedikit karena it not really impact for me, tapi tetap kalau aku ini manusia yang kayak I wanna being loved. And as you know that I being single for my entire life, jadi aku taruh juga presentasenya di dalam grafik sini. Oke, yang ketiga adalah something unexpected happened to me. Ini harusnya 3 sih, ya benar 3. Something unexpected happened to me. Apa aja sih? Jadi yang pertama tuh aku ketemu sama orang-orang yang ternyata supporting aku di dalam hidup. Kayak aku ketemu teman-teman, aku ketemu teman kelas itu, and I saw them sangat sangat appreciating, sangat welcoming. Jadi aku ngerasa betah di perkuliahan ini ya. And mungkin akhir-akhir ini aku bakal ngomongin all about my campus, karena sebegitu senangnya aku sama lingkungan kampus deh. Ya mungkin ada kurangnya, pasti ada, tapi it's much better. It's better than my life before, I think. Terus yang kedua yaitu my personality might be changed. Dari peralihan aku belum di Malang, aku belum ketemu orang-orang baru. Kind of like trivia aja sih, kalau misalnya aku belum pernah kenalan sama orang baru selama aku di SMP dan SMA, karena kan SMP SMA aku mondok ya, dan ketemunya sama orang-orang itu aja. Ketemu sama orang baru lagi yang kayak
bukan ketemu karena kan, kalau ketemu karena sekolah ya karena mau nggak mau kita kenalan gitu kan, tapi karena kalau ketemu karena kenalan, karena pilihan, itu baru-baru sekarang ini. Dan I feel like pertama-tama tuh sangat ini ya, sangat diem gitu, sangat takut. Nah di situ personalitiku tuh masih INTP, INTP di peralihan, aku masih gap year. Dan kan waktu dari lulus ke gap year kurang lebih ya personality-nya masih sama lah. Nah terus pas peralihan ke kampus, personality aku berubah jadi INFP. Sebenarnya nggak berat begitu ngaruh, cuman okay, I'm gonna wanna people know that I am an INFP. And the last one will be I still life. After everything I've been through, dari aku seneng, sedih, dan sedih banget gitu karena tugas kuliah dan tugas yang lainnya juga, ternyata aku masih hidup, aku masih bisa diberikan kenikmatan untuk menikmati indahnya dunia ini. Mungkin sampai aku bakal ketemu sama Nanami sih. No, like that. Ya pokok, I feel grateful for that. So in conclusion, I'm gonna read it. I'm being grateful for this year. However, 2022 taught me something that I've never known before. And last, harapannya semoga di tahun 2023 aku jadi orang yang lebih senang, lebih happy. Nggak berarti tahun ini aku nggak senang sih, cuman kayak